Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Jumat 8 Oktober 2021, pekan biasa yang ke-27. Kita akan mendengar dan merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Mari kita dengarkan bersama. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, ada 2 intisari yang bisa kita refleksikan dari perikop yang telah kita dengarkan bersama. Yang pertama, Yesus mengusir setan-setan dengan kuasa Allah. Hal ini ditegaskannya di hadapan orang-orang Yahudi yang mengklaim dia sebagai kaki tangan Beelzebul. Dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Tuduhan dan hujatan tersebut merupakan serangan terhadap identitas Yesus sebagai Mesias, sebagai yang terurapi oleh Roh Kudus. Kekuatan Yesus yang penuh roh menyingkirkan semua kekuatan roh jahat. Yang kedua, ternyata pengusiran setan dari diri seseorang tidaklah cukup. Jikalau roh jahat itu sudah keluar dari diri seseorang, maka janganlah dia membiarkan dirinya kosong. Jika membiarkannya kosong, maka roh jahat itu akan datang kembali untuk menggerogotinya. Karena itu, dia perlu dipersenjatai dengan kekuatan Roh Kudus sehingga roh jahat tidak akan masuk kembali. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, apa pesan buat kita? Kehadiran Yesus dalam rohnya memiliki wibawa untuk mengusir semua kekuatan negatif yang ada di dalam diri kita. Kesediaan kita untuk mendengarkan sabdanya setiap hari dan kebiasaan kita untuk selalu dekat dengannya dalam doa menjadi kesempatan bagi rohnya untuk menguasai diri kita. Jika kekuatan itu telah kita miliki, maka kekuatan jahat pasti akan sirna dari hati dan budi kita. Kekuatan-kekuatan positif yang kita miliki akan menjadi benteng untuk mengalahkan semua energi negatif yang kadang-kadang muncul pada saat kita berada dalam kondisi labil. Jika fisik dan psikis menjadi labil, kita berharap yang spiritual dan mistik bisa menjadi kekuatan ajaib yang membentengi diri kita sebagai orang beriman.
Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, apa sentuhan buat kita? Membiarkan Tuhan hadir dan memenuhi hidup kita berarti menutup ruang bagi setan untuk berkuasa. Tuhan memberkati.